Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Salam hormat kepada semua narasumber kita, Bang Sultan, Prof. Azumardi, dan Mbak Uria yang sudah hadir. Saya mohon maaf nggak bisa ke studio Bapak Nur, saya di rumah ini. Siap. Nah, saya ingin menggarisbawahi kembali keseluruhan dari perdebatan kita tentang Kamar Legislatif secara khusus, ya. Karena kita tahu bahwa sejarah kedaulatan rakyat di seluruh dunia itu adalah sejarah legislatif. Karena pada awalnya kekuasaan itu adalah dimonopoli oleh eksekutif, terutama di zaman-zaman kerajaan. Zaman kerajaan itu raja adalah eksekutif, raja adalah legislatif, dan juga raja adalah judikatif. Lalu lahirlah revolusi rakyat yang menuntut kedaulatan rakyat, dan lahirlah lembaga parlemen dalam hal ini. Nah, termasuk ke bentuk-bentuk parlemennya itu juga mengikuti sejarah lahirnya negara. Ya, saya kira saya bisa mengatakan bahwa sejarah bikameralisme itu juga adalah sejarah lahirnya negara. Kalau kita lihat sejarah bikameralisme di Inggris itu lahirnya House of Lords, ya, Dewan Bangsawan, dan House of Commons, Dewan Rakyat, itu juga satu pertanda bagi lahirnya negara Britania Raya itu, termasuk lahirnya monarki modern, ya, pasca Magna Carta. Nah, ini kan kalau kita lihat dulu House of Lords-nya lebih kuat, ya kan, karena memang negara itu dulu terdiri dari bangsawan-bangsawan. Tapi lama-lama kan itu House of Commons lebih kuat, ya kan, bahkan belakangan itu muncul inisiatif-inisiatif agar tidak saja House of Lords itu harus dipilih oleh rakyat, dan sekarang sudah mulai dipilih oleh rakyat, ya, bahkan dalam jumlah yang lebih besar. Bahkan kalau dianggap tidak ada, maka kekuatan rakyat menginginkan sudah itu ditiadakan, sampai ada keinginan seperti itu. Terjadi perdebatan di antara dua kamar itu, check and balancesnya itu terjadi di antara dua kamar. Nah, kalau dalam sistem Amerika Serikat itu kan di antara Senat dan House of Representatives. Sampai sekarang itu saya bisa mengerti kenapa Senat di Amerika itu lebih kuat, ya, dalam banyak gambaran yang kasat mata, ya. Misalnya Senatnya itu dipilih 6 tahun sekali, sementara House itu 2 tahun sekali. Senat punya hak-hak yang sangat istimewa. Itu karena di Amerika Serikat ada giumnya adalah it is the state creates the federal, gitu. Jadi negara bagianlah yang melahirkan negara atau pemerintah pusat, gitu. Sementara di kita memang ada konsep bahwa pemerintah pusat membentuk pemerintah daerah. Tetapi kan sebenarnya yang tidak hilang dari itu semua adalah faktanya bahwa memang seperti di Amerika Serikat itu negara bagian terbentuk dahulu. Ya, bergabungnya dengan negara federal itu bertahap mereka itu muncul. Dan sebenarnya Indonesia juga demikian, karena Indonesia itu sebelum ada negara Republik Indonesia, dia menjadi negara-negara yang mandiri terlebih dahulu. Dia ada kerajaan-kerajaan, dan juga bahkan ada konvensi Jailolo, membentuk negara perserikatan di Maluku sekarang ini, termasuk Maluku Utara, Ternate, Tidore, dan sebagainya. Tahun 32. Jadi sebenarnya bahwa sejarahnya itu memang daerah yang memperkuat pusat, baik dalam sejarah Amerika Serikat maupun sejarah Indonesia itu sangat kuat sekali. Itulah sebabnya saya kira kenapa di reformasi 98 itu salah satu poin yang dituntut oleh mahasiswa adalah penguatan otonomi daerah, gitu, yang kemudian termasuk direspon oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan membentuk utusan daerah, dan kemudian menjadi Dewan Perwakilan Daerah seperti yang kita kenal sekarang, gitu. Jadi ini adalah ikhtiar untuk memperkuat posisi daerah di pusat, ya. Sebab kadang-kadang ini yang sering kita tidak sadar bahwa kadang-kadang pemerintah pusat tidak saja eksekutif, tapi pemerintahan pusat secara umum
sering mengkonsolidasi kekuasaannya karena dia punya jarak dengan daerah, dia lupa bahwa ada daerah gitu. Kesibukan kita hari-hari di Jakarta ini ya sibuk aja ngomong Jakarta dan sekitarnya itu, tapi lupa bahwa ada daerah. Nah, karena itulah elemen-elemen daerah diperkuat. Di kita, alhamdulillah, kita sudah ada otonomi sampai tingkat desa, malah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, itu sebenarnya otonomi kita bahkan sampai ke tingkat desa karena kita memberikan uang langsung kepada desa. Tetapi memang belum kuat. Bahkan sekarang ada kecenderungan pemerintah pusat mengambil kembali kewenangan-kewenangan daerah. Yang menurut saya sangat disayangkan gitu karena tidak paham dengan perspektif penguatan daerah itu. Nah, di sisi lain yang sekarang kita omongkan ini, DPD itu tidak kunjung mendapat peran-peran yang yang signifikan gitu. Yang saya sering mengatakan dari dulu itu lebih simbolik ya, dan itu seperti dewan-dewan daerah atau dewan adat, dewan bangsawan di negara-negara totaliter gitu ya. Mereka itu ada seolah-olah mewakili suku-suku. Di kongresnya Partai Komunis Cina juga ada, di negara-negara totaliter pasca Soviet itu di Asia Timur, Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan dan sebagainya. Ya, kalau Kirgistan agak demokratis ya. Itu juga ada dewan-dewan seperti itu, tapi sekali lagi itu simbolik sifatnya. Nah, sementara dalam tradisi demokrasi kan itu harus ada kewenangan, dan bahkan DPD kita melompat. Kalau dulu di House of Lords-nya Inggris itu mereka dipilih rakyatnya belakangan, dia perwakilan. Di Senat Amerika Serikat juga dipilih rakyatnya belakangan. Tadinya dipilih oleh Legislative Council di daerah tersebut gitu. Nah, kita DPD kita kan sudah lompat dipilih oleh rakyat. Nah, kalau sudah dipilih oleh rakyat, ngapain kewenangannya simbolik? Jadi harus diberikan kewenangan yang kuat gitu sehingga bikameralisme kita itu menjadi sempurna gitu loh. Nah, saya ingin nutup ini karena ini adalah paket kritik dari atau ajakan dari Partai Gelora kepada kita semua untuk memikirkan kembali tentang sistem ketatanegaraan kita, terutama cabang kekuasaan legislatif kita itu. Kemarin kita udah membuat kritik kepada Dewan, ya terutama tentang penguatan dominasi partai politik di Dewan itu. Jadi warna rakyat dari Dewan Perwakilan Rakyatnya itu melemah. Itu menjadi Dewan Perwakilan Partai Politik sebenarnya. Dan diantaranya adalah karena adanya institusi fraksi yang merupakan tentakel dari partai politik untuk mengontrol anggota Dewan kita wakil rakyat itu. Ini sulit dikritik kalau tidak berjalan bikameralismenya. Yang bisa ngeritik partai politik itu hanya kamar sebelahnya. Nah, karena itu saya juga nyarankan di Pak Sultan, tolong kritik kepada partai politik juga disuarakan juga. Sebab keterpilihan teman-teman kita anggota DPD itu nggak ada hubungan dengan partai politik kok. Itu kan dia bisa mencalonkan dirinya sendiri tanpa restu dari partai politik, dan kemudian rakyat kalau senang sama dia pilih aja dia. Ya seperti orang-orang seperti Bang Sultan, saya kira di daerah pemilihannya di Bengkulu sana sangat dikenal, dan karena itu dia akan dipilih terus oleh rakyat tanpa bisa diganggu oleh partai politik. Karena itulah kemudian bikameralisme kita itu salah satunya adalah DPD juga mesti mengkritik DPR ini. DPR ini pekerjaannya banyak betul, tidak mau dibagi kepada DPD, tapi juga nggak selesai-selesai, banyak sekali yang nggak bisa diselesaikan gitu. Coba bayangkan kalau sebagian dari pekerjaan itu dibagi, dikonkretkan. Misalnya undang-undang sudah memberikan kewenangan terkait otonomi daerah, hubungan pusat daerah, dan sebagainya itu. Tapi coba dikonkretkan, baik dalam hak-hak legislasi, anggaran, maupun pengawasannya. Saya kira itu akan lebih berimbang, 3 atau 2 cabang kekuasaan ini, atau 2 kamar ini, 2 kamar ini. Yang terakhir itu MPR misalnya. MPR tiba-tiba menjadi lembaga sendiri, padahal tradisinya MPR itu hanyalah nama tempat yang lalu dikelola secara administratif. Harusnya DPD punya lembaga riset, tapi risetnya itu di MPR. Harusnya DPD punya budget house-nya itu adalah di Kongres, di MPR. Jadi MPR itu satu nama yang mengelola cabang kekuasaan ini sehingga infrastrukturnya betul-betul kuat. Nah, tetapi tiba-tiba MPR kita menjadi lembaga sendiri.
yang mencari kesibukan sendiri. Nah, inilah kesalahan-kesalahan yang saya kira harus kita koreksi ke depan, dan terkait dengan DPD ini menurut kami karena dia sudah dipilih oleh rakyat tidak ada cara lain kecuali harus memperkuat DPD. Dan DPD itu harus nanti akan menjadi banyak ya bisa dibilang pemikul beban yang belum selesai. Saya sering mengatakan bagaimana mewakili champion-champion daerah yang dulu itu ada. Sultan Tiduri, sekarang alhamdulillah jadi anggotanya Pak Sultan. Ini Pak Sultan ini the real DPD sebenarnya, karena saya membayangkan anggota DPD itu nanti memang adalah sultan-sultan. Kesultanan Tidore 950 tahun, itu penguasa Pasifik dulu. Papua itu punyanya Tidore. Tapi dulu saya tiba-tiba ke sana, dia jadi kepala dinas para wisata. Ya kan, anak buahnya wali kota, disuruh-suruh oleh wali kota yang nobody. Kan tidak boleh begitu. Lalu baguslah sekarang alhamdulillah beliau jadi anggotanya Pak Sultan di DPD. Ada banyak sultan-sultan di Nusantara kita ini. Macam-macam kelakuannya. Kenapa? Karena nggak disalurkan secara baik. Bahkan nanti dipakai menjelang pemilu, diadu domba dan sebagainya. Ini harus ditampung, dan DPD menurut saya adalah bisa menjadi salah satu penampungnya. Boleh pemilu, saya kira sultan-sultan itu kalau dibuat disalurkan secara khusus, mungkin kalau DPD kita ambil ada 20% dari perwakilan real yang mungkin tidak harus dipilih, bisa aja reformasi itu kita lakukan ke depan. Tapi bagaimana kita betul-betul merepresentasikan daerah di pemerintah pusat, itulah niat daripada diskusi dan formasi politik kita ke depan. Itu saja mungkin. Terima kasih kepada para pembicara yang selalu berkenan hadir di diskusi kita, juga teman-teman wartawan yang selalu meramaikan berita-beritanya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita semua, karena 2024 kita juga harus betul-betul memikirkan apakah sistem ketatanegaraan kita ini sudah berjalan dengan baik. Saya kira banyak hal nanti kita diskusikan ke depan, termasuk saya dengar kita akan mendiskusikan tentang lahirnya ibu kota negara baru dan sebagainya. Itu mudah-mudahan nanti kita bisa ikuti terus. Terima kasih sekali lagi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua pembicara. Dan sebenarnya kalau kita bicara seperti ini memang harus melihat gambar besarnya gitu. Dan gambar besar itulah tadi yang oleh Hurriyah dicoba untuk diletakkan kembali gitu. Jadi memang kita punya kelemahan kadang-kadang kalau berbicara itu lupa gambar besarnya apa. Dan karena itu yang kalau kita bicara gambar besar, paling tidak ada 4 persoalan yang kita perlu garis bawahi. Pertama-tama, seperti saya sudah katakan di awal tadi, bicameralisme itu lahir bersama negara. Indonesia ini memang sebenarnya karena kapok saja dengan tradisi parlementer yang lalu kita dengan mosi integrasi mosi integral Muhammad Nasir kita menjadi negara kesatuan. Tetapi faktanya Indonesia memang sulit disederhanakan, ya dia terlalu rumit gitu. Itu sebabnya kalau kita punya cuman satu kamar, ya nanti akan kerumitan atau kesulitan sendiri, ya karena kita harus mengelola begitu banyak sumber-sumber representasi. Nah, itulah sebabnya saya kira kita sudah bersepakat tentang itu. Menuju republik kita ingin otonomi. Reformasi 98 kita termasuk adalah generasi di dalamnya itu interupsi terhadap negara kesatuan yang cenderung kemudian sentralistik ya dan totaliter gitu. Lalu kita interupsi, kita meminta agar ada otonomi, lalu kemudian kita memperkuat DPD. Menjadi keberadaan di daerah dan DPD itu menurut saya itu sudah baku. Ya, kecuali kalau ada yang ingin menjadi negara federal, saya kira itu akan rumit ya. Itu lebih rumit sebenarnya gitu. Lebih baik ya kita memperkuat instrumen otonomi daerah kita aja, seperti memperkuat DPD dan juga memperkuat otonomi kita. Nah, jiwanya itu dulu yang kita mesti pegang, sebab kalau yang lain-lain itu nanti kita bisa berdebat gitu. Misalnya tadi kebingungannya
Prof. Azumardi dan juga sebagiannya oleh Huriah tadi, itu kenapa kok dengan ada penyalahan atau penyimpangan, penyelewengan yang agak masif ini, ya terutama di DPR itu, kok pada diam? Nah, itu yang saya sering sebut sebagai ketimpangan sistem. Partai politik misalnya tiba-tiba mengangkangi anggota DPR. Karena bicameralismenya tidak ada, akhirnya DPD memang tidak menjadi kamar penyeimbang. Makanya saya ingin menyarankan juga kepada Bang Sultan, memang ada kelemahan saya lihat di DPD, yaitu tradisi intelektualnya itu kurang diperkuat, fungsi-fungsi intelektualnya kurang diperkuat, ya. Dan karenanya mungkin Pak Sultan perlu mengimbangi kepemimpinan Pak Lanyala, ya. Mungkin harus muncul sebagai anak muda yang memperkuat tradisi intelektual dari DPD. Jadi narasi kebangsaan kita itu dan penguatan daerah itu harus ada juru bicaranya gitu. Dan saya setuju Pak Sultan harus menjadi juru bicara yang bisa mengkomunikasikan ini kepada publik. Dan memang DPR itu harus diinterupsi. Karena salah satu fungsi dan tujuan bicameralisme adalah second check itu. Second check itu tidak saja formil, tapi second check itu juga bisa melalui ruang publik. Sekarang ketika partai politik terlalu kuat mengontrol DPR, itu nggak ada yang kawal tuh. Harusnya itu DPD semprint itu partai politik. Kalian terlalu political party heavy itu di lembaga perwakilan, nggak boleh begitu. Wakil rakyat nggak boleh dikangkangi seperti perkakasnya partai politik. Nah, itu harusnya tugas DPD gitu. Harus keras menyuarakan itu. Nah, barulah kemudian kita merancang revisi yang lebih serius, terutama amandemen kelima menurut saya. Itu jangan memakai istilah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, itu keliru cara berpikirnya. Tapi kita sebut sebagai amandemen kelima untuk memperkuat sistem ketatanegaraan kita. Saya kira itu yang saya bisa usulkan, nanti kita bisa mendiskusikannya secara lebih tajam dengan teman-teman, tapi intinya adalah reformasi politik setelah 25 tahun reformasi kita perlukan, dan karenanya kita perlu merumuskan langkah bersama supaya kita tidak dijebak ya dalam sistem yang saling mengunci seperti sekarang ini. Sekali lagi terima kasih kepada para pembicara dan juga teman-teman wartawan. Mudah-mudahan kita bisa terus berdiskusi di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.